Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai pokok bahasan penilaian investasi capital budgeting ya untuk sub pokok bahasan metode penilaian investasi. Di poin B. Metode penilaian investasi ini ada 6 metode. Dan jika digambarkan, ini akan seperti berikut ini ya. Metode penilaian ada 2 jenis. Pertama adalah metode non-discounted cash flow, mengabaikan nilai waktu uang. Dan yang kedua adalah discounted cash flow, memperhitungkan nilai waktu uang. Untuk yang metode pertama, non-discounted cash flow, ini terdapat 3 jenis metode. Pertama adalah accounting rate of return atau ARR. Yang kedua, average accounting rate of return AARR. Dan yang ketiga adalah payback period atau PBP. Nah, ketiga metode ini tidak akan dibahas lebih lanjut ya di bab ini. Yang akan kita pelajari secara mendalam adalah metode yang kedua, yaitu discounted cash flow. Metode discounted cash flow yang terdiri dari net present value atau NPV, kemudian internal rate of return atau IRR, dan yang ketiga adalah profitability index atau PI. Nah, kita langsung masuk saja untuk metode pertama dari discounted cash flow, yaitu net present value. Ya, ada di sini. Ini di halaman 19. Net present value atau NPV adalah nilai sekarang aliran kas masuk dikurangi dengan nilai sekarang aliran kas keluar. Ya, atau simbolnya adalah PVCIF cash inflow dikurangi dengan present value PVCOF atau cash outflow. Karena metode ini mengakui bahwa dengan berjalannya waktu nilai uang akan berubah, maka perhitungannya menggunakan teori time value of money atau nilai waktu dari uang. Ya, jadi memperhitungkan nilai uang, khususnya yang present value atau PV. Formula yang kita gunakan untuk menghitung net present value adalah present value cash inflow dikurangi dengan present value cash outflow. Ya, nilai sekarang aliran kas masuk dikurangi dengan nilai sekarang aliran kas keluar. Ya. Kita masuk ke contoh kasus A. Nah, kasus A ini masih terkait dengan yang ada di sini ya, kasus yang sudah saya jelaskan tadi di video yang sebelumnya ya, kasus A. Karena aliran yang kas terjadi adalah ordinary annuity, jadi aliran kasnya berkali-kali dengan nominal yang sama terjadi di setiap akhir periode, maka kita menghitung present value cash inflow-nya kita menggunakan rumus present value untuk ordinary annuity. Misalnya tingkat bunganya adalah 24%. Ya, kita cari present value cash inflow-nya berapa, present value cash outflow-nya berapa. Ya. Present value CIF ini kita tinggal kalikan cash flow-nya, ya, cash flow-nya aliran kas masuk dari proceed yang tadi telah kita hitung ya, 41.000. Nah, ini 41.000 proceed-nya
kemudian dikalikan dengan rumus ini, 1 minus 1 per 1 plus tingkat bunganya, ya tingkat bunganya 24%, 5, pangkat 5 adalah nilai umur ekonomisnya, ya, N-nya dibagi dengan 24%. Ya, hasilnya adalah 112.560,58 ya. Kalau saya hitung, nanti silakan dihitung kembali angka ini apakah benar atau tidak ya. Present value COF, cash outflow ini berasal dari harga perolehannya ya. Untuk kasus pertama adalah 100.000. Sehingga kita bandingkan ya, kita kurangkan antara PV-CIF dikurangi PV-COF. Hasilnya adalah 12.565,82 ya, hasilnya positif. Karena CIF-nya ini lebih besar dibandingkan present value dari COF. Untuk kasus B, caranya juga sama. Ya. Present value CIF sama dengan 45.000, ini adalah aliran kas masuk proceed yang di kasus B, ya di sini 45.000, tambahan proceednya 45.000, dikalikan dengan 1 minus 1 per 1 plus 24% pangkat 3 dibagi dengan 24%. Ya, hasilnya adalah 89.158,64. Ya, sedangkan present value dari aliran kas keluar tadi sudah kita hitung dari harga mesin baru dikurangi dengan harga buku mesin lama. Ya, tadi mesin baru adalah 120.000, harga perolehannya dikurangi dengan nilai bukunya mesin lama. Ya, karena ini investasi penggantian 30.000, sehingga hasilnya adalah 90.000. Ya, hasilnya 90.000 untuk cash outflow-nya, ya, aliran kas keluar. Sehingga kita dapat hitung net present value dari kasus B, ini harusnya B ya, bukan A, sama dengan minus 841,36. Karena present value COF-nya ternyata lebih besar daripada present value CIF, sehingga hasil NPV-nya adalah negatif. Ya. Nah, kriteria penilaian untuk memutuskan bahwa investasi itu layak atau tidak itu sama dengan jika NPV itu lebih besar daripada 0, maka investasi itu diterima. Sebaliknya, kalau NPV itu kurang dari atau sama dengan 0, maka investasi itu tidak layak, sehingga kita bisa tolak. Nah, dari kedua kasus ini, misalnya ada soal dari kedua kasus A dan kasus B, maka kita bisa simpulkan kasus A ini investasinya dapat kita katakan layak, sehingga investasi bisa kita terima karena nilai NPV-nya positif, ya, lebih besar daripada 0. Sedangkan untuk kasus B, ini kita bisa katakan bahwa investasi ini tidak layak, sehingga kita bisa tolak investasi tersebut dengan alasan NPV-nya untuk kasus B adalah kurang dari 0, ya, karena ini minus. Gitu, untuk yang metode pertama, untuk metode discounted cash flow. Kemudian yang kedua adalah internal rate of return. Internal rate of return adalah tingkat bunga yang akan membuat present value aliran kas masuk sama dengan present value aliran kas keluar, atau NPV sama dengan 0.
Nah, untuk menghitung IRR harus dilakukan dengan cara interpolasi. Interpolasi itu bagaimana? Interpolasi adalah menentukan dua macam tingkat bunga, seperti yang kita pernah belajar di bab yang ketiga kemarin ya. Jadi menentukan dua macam tingkat bunga ya, cara interpolasi. Tingkat bunga yang satu diusahakan akan menghasilkan present value CIF lebih besar dari present value COF, dan tingkat bunga yang lain diusahakan akan menghasilkan present value CIF kurang dari present value COF. Maka tingkat bunga yang akan dihasilkan present value CIF sama dengan present value COF atau IRR, internal rate of return, berada di antara dua tingkat bunga tersebut. Nah, ini ada kasus ya, kasusnya seperti yang tadi, kasus A dan kasus B masih berkaitan. Untuk kasus A, misalnya tingkat bunga pertama sama dengan 28%. Ya, tingkat bunga kedua sama dengan 30%. Ya, N-nya ini masih sama, umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Kemudian kita diminta untuk menentukan pertama adalah IRR-nya terlebih dahulu. Ya, dengan menggunakan cara interpolasi. IRR berada di tingkat bunga 28% dan 30%. Selisihnya untuk tingkat bunga 1 dan tingkat bunga 2 adalah 2%. Sedangkan selisih tingkat bunga 1 dengan IRR masih belum diketahui. Maka kita simbolkan dengan X persen. Ya. Kemudian langkah selanjutnya kita hitung present value CIF untuk masing-masing tingkat bunga. Untuk present value CIF pada tingkat IRR ini sama dengan 100.000 sesuai dengan harga perolehannya ya, yang sudah kita hitung tadi ya, present value CIF. Kemudian untuk present value CIF ini kita cari dengan I-nya 28%. Kemudian cash flow-nya adalah 41.000 sesuai dengan proceed untuk yang investasi baru tadi 41.000. Kemudian N-nya adalah 5 tahun ya, sehingga nanti kalau dihitung sama dengan 41.000 cash flow dikalikan dengan 2,53201. Hasilnya adalah 103.812,25. Untuk tingkat bunga 28%. Sedangkan untuk tingkat bunga 30% ini juga caranya menghitungnya sama, 41.000 cash flow-nya dikalikan dengan present value untuk ordinary annuity dengan tingkat bunga 30% dan N 5%. Hasilnya nanti 2,43 sekian. Ya, sehingga dapat dihasilkan present value cash inflow sama dengan 99.858,36. Ya, ini adalah perhitungan untuk langkah perhitungan untuk internal rate of return. Nah, setelah itu baru kita hitung selisihnya untuk tingkat bunga 28% dan 30%. Nah, ini selisihnya adalah 3.953,83, sedangkan selisih tingkat bunga 28% dengan IRR adalah 3.812,25. Nah, ini kalau sudah ketemu ini, maka kita bisa mencari selisih tingkat bunga IRR dengan 2
28%, tingkat bunga 28%. Hasilnya adalah X sama dengan 3812,25. Ini sesuai dengan selisih yang ada di sini, dibagi dengan 2% selisih yang ada di sini, sama dengan 3.953,89, ya, sehingga kita bisa mencari nilai X-nya, selisihnya adalah 1,93%, ya. Jadi selisihnya ini dan ini 1,93%. Nah, baru kita bisa menghitung IRR-nya, internal rate of return, untuk kasus A sama dengan I1 28% ditambah dengan selisihnya, ya, 1,93%. Hasilnya adalah 29,93%. Nah, untuk yang B, kasus B itu juga cara menghitungnya sama. Ya, misalnya tingkat bunga pertama adalah 22% dan tingkat bunga kedua adalah 24%. Kita hitung selisihnya terlebih dahulu, tingkat bunga 1 dan tingkat bunga 2, kemudian selisih tingkat bunga 1 dengan IRR yang akan kita cari. Kalau belum ada, karena memang ini belum ada, maka kita simbolkan selisihnya dengan X kuadrat. Nah, ini yang akan kita cari, ya, yang akan kita cari. Kemudian kita mencari nilai present value CEF untuk ketiga tingkat bunga. Untuk ketika IRR, maka present value-nya sesuai dengan initial investment-nya, ya, tadi 120.000 dikurangi dengan 30.000, ya. Harga perolehan mesin baru dikurangi nilai buku mesin lama. Nah, selanjutnya kita cari yang present value CEF-nya. Ini caranya sama seperti tadi, ya. Profit dikalikan dengan pencarian present value untuk ordinary annuity-nya, ya. Untuk tingkat bunga 22%, N-nya adalah 3 tahun sesuai dengan umur ekonomisnya. Ini juga sama, ya. Profitnya 45.000 dikalikan dengan rumusnya tadi, dimasukkan dengan nilai I 24% dan nilai N sama dengan 3. Setelah itu dihitung selisihnya, ya, dihitung selisihnya antara tingkat bunga 1 dan tingkat bunga 2 serta antara tingkat bunga 1 dengan IRR-nya untuk menentukan nilai X. Nah, setelah dihitung maka bisa kita tentukan, ya, setelah dihitung hasilnya adalah 1,38%. Oleh karena itu tingkat 1,38% adalah selisihnya, sehingga kita bisa menghitung IRR untuk kasus B sama dengan tingkat bunga pertama 22% ditambah dengan selisihnya yang kita hitung tadi, ya, 1,38%, ya, selisih antara tingkat bunga 1 dengan IRR. Selanjutnya, penilaian kriteria IRR. Ya, IRR hasil perhitungan ini dibandingkan dengan target keuntungan yang kita harapkan. Ya, misalnya R. Apabila IRR itu lebih besar daripada R, maka investasi itu tidak layak atau ditolak, ya. IRR lebih kecil daripada R, maka investasi tidak layak atau ditolak. Sebaliknya, kalau IRR-nya lebih besar daripada R, maka investasi itu dapat diterima. Ya. Kriteria yang kedua, misalnya membandingkan dua proyek investasi, maka kedua investasi tersebut memiliki IRR lebih dari R, maka dipilih IRR yang paling tinggi, ya.
Oke. Nah, misalnya ya, dari contoh di atas, target, misal contoh 1 ya, misalnya target keuntungannya atau return-nya adalah 24%, maka kasus A ini dapat diterima. Kenapa? Karena IRR-nya lebih dari 24%. Ya. IRR-nya adalah 29,39%. Sedang kasus B ini ditolak. Kenapa ditolak? Karena IRR-nya ini kurang dari 24%. Misalnya contoh kedua, apabila R-nya, return-nya atau target keuntungannya adalah 23% ya, misalnya 23%, maka kasus investasi mana yang akan kita terima ya, 23%. Coba kita lihat untuk IRR A, kasus A ini 29,93 diterima. Untuk kasus B diterima juga karena melebihi 23%. Namun kita harus analisis lebih lanjut. Untuk yang IRR yang paling tinggi ini yang akan kita terima. Coba kita lihat lagi kasus A 29, kasus B 23%. Sehingga yang lebih tinggi adalah kasus A. Ya, sehingga kita bisa menerima untuk investasi di kasus A. Dan menganggap bahwa investasi tersebut layak untuk dilakukan. Gitu. Oke, itu adalah metode kedua dari metode discounted cash flow. Kemudian yang ketiga adalah profitability index. Profitability index adalah perbandingan antara present value CEF dengan present value CUF. Berdasarkan definisi tersebut, maka rumus perhitungannya adalah profitability index sama dengan present value CEF dibagi dengan present value CUF. Jika target keuntungan adalah 24%, maka untuk kasus A, profitability index kasus A sama dengan PV-CEF-nya dibagi dengan CUF ya. Ini sudah ada di sini yang di kedua pertama tadi ya. Ini dibagi dengan ini. Untuk kasus B juga sama. Ini CEF dibagi dengan CUF-nya untuk present value. Ya. Sehingga hasilnya adalah 1,12, untuk yang B 0,99. Nah, kriteria penilaiannya. Kalau profitability index-nya itu lebih besar 1, maka investasi itu diterima. Dan sebaliknya, kalau profitability index kurang dari 1, maka investasi harus ditolak. Ya, dari contoh di atas, maka kasus A ini diterima, sedang kasus B itu ditolak. Ya, seperti itu. Karena ini lebih dari 1, kalau yang kasus B kurang dari 1. Ya, itu untuk metode-metode dalam discounted cash flow dalam menentukan penilaian kelayakan investasi. Nah, dari 6 metode penilaian investasi tersebut, metode yang masuk kelompok non-discounted cash flow ini, yang 3 yang tadi kita skip, ARR, Accounting Rate of Return, kemudian Average Accounting Rate of Return, dan Payback Period, ini mempunyai kelemahan yang sama. Ya, kelemahannya apa? Karena ketiga metode tersebut mengabaikan time value of money atau nilai waktu dari uang. Padahal investasi pada aktiva tetap itu mempunyai jangka waktu yang lebih dari 1 tahun, ya, karena dia itu melibatkan dana yang cukup besar, ya, dan umumnya jangka waktunya lebih dari 1 tahun, ya. Misalnya tadi investasi pada bangunan, investasi pada mesin, investasi pada kendaraan, dan lain sebagainya. Itu padahal itu melebihi jangka waktunya itu pasti lebih dari 1 tahun. Ya.
khusus untuk ARR dan AARR mempunyai kebaikan pada cara perhitungannya yang sederhana, ya, dengan menggunakan angka yang sudah matang. Untuk metode yang menggunakan prosit yang sudah kita bahas tadi, ya, misalnya NPV, IRR, dan PI, ini kita harus menyiapkan angka prositnya terlebih dahulu, ya, perhitungannya sesuai dengan di video sebelumnya, ya, menghitung prositnya terlebih dahulu. Tapi metode ini memang dianggap baik karena metode ini memperhitungkan nilai waktu dari uang, ya, time value of money, sehingga metode ini dapat memberikan gambaran aliran kas dan keuntungan yang lebih realistis, ya, yang lebih nyata. Namun memang perhitungannya ini cukup rumit. Ya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah apabila net present value mengatakan bahwa investasi itu layak, maka metode IRR dan PI Profitability Index juga akan mengatakan yang sama, ya, karena apabila IRR lebih besar daripada R dan Profitability Index lebih besar 1, maka pasti NPV itu lebih dari 0. Ya, oke. Nah, itu penjelasan ketiga metode discounted cash flow, ya, di bab capital budgeting, ya, silakan dipelajari dengan baik untuk memberikan pemahaman yang lebih baik juga. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.